Wa 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol innallaha ta'ala ya'muru. Sungguhnya Allah ini memerintahkan kepada kiromal katibin di bulan Ramadan untuk mencatat amal soleh yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak mencatat keburukannya dan menghapus semua dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini hadis dari Nabi Muhammad SAW. Innallaha ya'murul kiramal katibin fi syahri Ramadan ay yaktubul hasanati li ummati Muhammadin alaihi salatu wasalam wa la yaktubu alaihimus sayyi'at wa yudhhibu anhum dzunubuhum al-madiyah. Jadi Allah menyuruh malaikat kiraman katibin. Kiraman katibin ini pencatat amal soleh, amal-amalnya manusia, amal soleh atau amal buruk yang kita kenal raqib atid. Allah memerintahkan kiraman katibin untuk mencatat semua amal solehnya umatnya Nabi Muhammad SAW selama Ramadan dan membiarkan keburukannya. Jangan dicatat. Kalau melakukan maksiat jangan dicatat. Tapi kalau melakukan amal soleh dicatat. Dan hapus. Catatan-catatan itu kan ada yang pernah tinta merah, itu dihapus dan hapus dosa-dosanya yang telah lalu. Allah ya karim. Wa qala alaihi salatu wassalam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini sudah hadis umum ya, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya diampuni yang telah lalu-lalu. Ini Allah yang menginfokan loh. Dan Allah gak berdusta. Innallaha la yukhliful mi'at. Allah ini tidak berdusta. Lah, Allah berjanji, hamba-hambaku cong, kalau kamu puasa niat karena iman dan mengharap pahala, pasti akan ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Allah ini yang maha menepati janji. Masa kita ragu? Diterangkan dalam kitab Zubdatul Wa'idhin, puasa itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama puasanya orang awam, yang kedua puasanya orang khawas atau istimewa, yang ketiga puasanya orang khawasil khawas, orang yang lebih istimewa. Tentang puasanya orang awam, yakni menahan perut dan kemaluan dari menuruti hawa nafsu. Ini hanya puasanya orang awam. Jadi ia hanya menahan makan, minum, berkumpul sama istri dari fajar sampai maghrib. Itulah doang puasanya orang awam. Tapi kalau puasanya orang khawas, orang yang istimewa, yaitu puasanya para solehin, orang-orang yang soleh. Bagaimana itu? Menahan semua indera dari kelakuan-kelakuan dosa jadi bukan hanya menahan lapar saja dan berkumpul dengan pasangan, tapi juga menahan indera-indera dari melakukan maksiat. Pendengaran ditahan untuk mendengarkan yang tidak baik, mata menahan dari melihat hal yang tidak baik, lisan menahan dari berkata-berkata yang tidak baik. Semua indera dalam tubuh ini juga ikut berpuasa. Ini puasanya orang khawas. Selanjutnya khawasul khawas mana ini? Ini selanjutnya puasanya khawasil khawas,
istimewanya istimewa, yakni menahan hati dari berbuat maksiat, menahan hati dari penyakit hati, menahan hati dari perkara dunia, menahan hati dari keinginan yang hina dari perkara dunia, dan nahan juga dari pikiran-pikiran selain Allah. Puasanya khawas ini selain menahan makan minum dan berkumpul suami istri, menahan indera semuanya, juga menahan hati dari berpaling mengingat Allah, menahan pikiran dan hati untuk terus berzikir kepada Allah. Ini puasanya orang yang luar biasa istimewa, khawas. Ya kita ini golongan yang mana? Kalau awam ya terlalu kebacut. Kalau kita masih di golongan awam, masih hanya menahan makan minum saja, rugi. Kita harus naik kelas menjadi puasanya orang khawas, orang-orang yang istimewa, yang juga menahan penglihatan kita, pendengaran, tidak ghibah, tidak gosip. Makanya kenapa tidurnya orang berpuasa itu berpahala? Karena ia dengan tidur membuang waktunya dari berkemungkinan melakukan maksiat. Kalau kita siang hari digunakan untuk bangun, kemungkinan besar kita bermaksiat. Bisa jadi mata melihat yang tidak baik, bisa jadi kita mendengar tanpa sengaja gibah-gibah, atau kita sendiri yang bergibah lisan. Tapi kalau dibuat tidur, pena diangkat dari orang yang tidur, maka tidak melakukan maksiat. Dengan menghindari maksiat itu termasuk ibadah. Ibadahnya, tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Nah ini. Makanya orang-orang pilihan itu ketika berpuasa ia sangat hati-hati dengan apa yang ia makan, dengan apa yang ia ucapkan, karena khawatir puasanya sia-sia. Karena ada sabda Nabi Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min syamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa banyak, namun tidak didapat baginya dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Apa sebab? Ya karena itu tadi. Kalau yang awam, puasanya yang awam, menahan makan minum, ya mungkin makan. Apa? Nggak tahu sih yang bikin batal puasanya orang awam ini. Tapi kalau yang puasanya orang khusus, khawas, ya ini mata masih banyak melihat, puasanya tetap sah, kewajibannya tetap terlaksana, tapi pahalanya kosong. Makanya cuma lapar dan haus saja, tidak dapat pahala, nol. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ini bagus sekali ini. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang taat, spesial, dan diberkahi oleh Allah, sehingga kita bisa menjalani semua perintahnya Allah maksimal dan menjauhi larangannya keseluruhan. Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan kita panjang umur dengan umur yang barokah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.